Mentang aja ke sini boleh? Boleh, lumus saja boleh. Ustazah Nela, banyak sekali tamu yang menunggu. Dari subuh. Dari subuh. Masya Allah. Menunggu Ustazah Nela. Sebentar ya. Ibu pakai lagi ya? Ibu pakai lagi ya? Tangan. Jadi orang kan yang tangan kan sini. Yuk. Nah, Turun nanti kita turunin. Diam aja di dalam. Nanti kita buka pintunya baru turunin. Saya takut. Oke, barakallah. Warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Ya. Silakan. Aman sih. Jalan-jalan. Beserta rombongan pada siang hari ini di Masjid Panjang. Kelurahan Bogosari, Kecamatan Nongsa, Kota Bandung. Baik, sekali lagi kami persilakan kepada ibu-ibu dapat mendokumentasi dan video atau konten kita pada siang hari ini sesuai dengan kesepakatan kita bersama bahwasannya dokumentasi tetap berada di tempat ibu masing-masing. Terima kasih. Dan kami silakan ibu dapat duduk kembali kepada ibu bahagia. Sekali lagi kami aturkan selamat datang dan selamat siang kepada Ustazah Nela beserta rombongan pada siang hari ini. Selamat siang Ustazah. Assalamualaikum Ustazah Fitri. Baik, kembali. Ya, ibu-ibu boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, terima kasih. Sebelum saya kembalikan lagi kepada Ustazah Julia, satu pantun dulu untuk menyambut Ustazah ya pada siang hari ini, boleh? Sekacik siri 11 minan, siri kami penghantar bahasa.
Kami ucapkan selamat datang kepada Ustazah Nela Luki di Kota Batam tercinta. Ya, baik, Ustazah izin kami tadi sudah memulai acara dan kita lanjutkan dengan sambutan dari pembina Muhammadiyah. Terima kasih. Oke, ahlan wa marhaban bikum kepada Al-Fadilah Ustazah Dr. Nela Luki. Minta maaf jika salah menyebut. Saya akan teruskan percakapan untuk yang seterusnya. Minta maaf kepada semuanya, saya berdiri di hadapan antum semua di atas permintaan Al-Fadilah Puan Juraini binti Rais. Beliau meminta saya tahun lepas, tahun yang lalu untuk menjadi pembimbing ataupun guru pembina di Ummu Amihah ini. Untuk itu yang pertama beliau meminta saya tidak memberikan jawaban. Yang kedua lagi beliau meminta lagi untuk saya menjadi pembimbing atau pembina di Ummu Amihah. Saya cakap dengan beliau cara yang lain saja sebab saya jauh, saya berada di Johor dan tidak mungkin untuk komitmen tiap bulan untuk datang di Batam. Tapi kata beliau, tolonglah Ustazah, saya perlukan Ustazah. Saya pun, alhamdulillah dengan izin Allah, saya dapat membantu beliau dalam membina walaupun taklah membina dan membimbing sana pun. Untuk itu saya terima kasih ucapkan kepada pengasas Ummu Amihah yang telah memberikan kesempatan dan memberikan amanah serta penghormatan kepada saya untuk memimpin menyampaikan sambutan di petang hari ini. Untuk itu saya akan membacakan secara singkat majlis Ummu Amihah merupakan majlis independen dan berdiri sendiri pada tanggal 21 November 2023 yang beralamat di Ruko Superland Blok A2 nomor 12 Batu Besar Tongsa Kota Batam. Tahniah Ummu Amihah, masyaallah. Dengan semboyan ataupun moto ilmu, amalan, dakwah dan insyaAllah mendapat ridha Allah. Sebagai pembina ataupun guru pembimbing, kalau kami di sana di Malaysia menyebutnya guru pembimbing, yaitu Al-Fadil Ustaz Haji Marsapwan LCMA. Yang kedua Ustaz Al-Fadilah Ustazah Fadilah Fahruroji daripada Kalimantan. Yang ketiga saya sendiri Al-Fatihah Julia binti Abdullah. Dan sebagai Dewan Kehormatan yang pertama Puan Hajah Raja Rahmah, yang kedua Puan Hajah Khadijah binti Abdullah, yang ketiga Puan Hajah Salamah, yang keempat Puan Jainab binti Kamal, yang kelima Puan Hajah Kamariah binti Noh, yang ketujuh Puan Hajah Khadijah, yang ke-8 Puan Hajah Tati, yang berikutnya Puan Hajah Jamilah, yang seterusnya Puan Ustazah Bibi Sapitri SPD 1. Dan beliau Puan Juraini binti Rais, beliau adalah sebagai pengasas ataupun ketua daripada grup ataupun rumah kaji ataupun majlis taklim Ummu Amihah di Kota Batam. InsyaAllah mudah-mudahan Ummu Amihah mendapatkan redha dan keberkahan dalam mendirikan majlis taklimnya dan senantiasa mendapat ridha dan berkah. Dan mudah-mudahan di ulang tahun atau miladnya yang kedua Ummu Amihah tetap berjaya, berkah dan mungkas. Itu saja yang Nanti kita jam 3 kurang 5 lah close ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua variabel. Saya juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada pengatur dan pengatur acara MC ataupun amir majlis yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan. Barakallahu fikum. Sampai Pak. Sampai. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Puan Julia, Ustazah Julia yang kami hormati.
Mudah-mudahan dia sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus memberikan yang terbaik untuk majelis taklim Muhammadiyah. Amin ya rabbal alamin. Baik, majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepat 2 tahun yang lalu, Majelis Ummu Abiha berdiri dan dibentuk pada tanggal 21 November 2023. Merupakan majelis independen yang beralamatkan, tadi sudah disampaikan juga oleh Ummu Julia, di Ruko Samarlem, Blok A2 nomor 12, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nusa, Kota Batam, Kepulauan Riau. Dengan moto ilmu, amalkan, amalan dan dakwah yang dibina oleh Ustadz Najib Marsafan, Enggak, aman. Ustazah Fadilah Fahmi Razi, Ustazah Julia, serta diketuai atau dikendarai oleh beliau yang kami banggakan Ibu Juraini Rais. Hari ini persembahan ataupun tanda cinta Ummu Abiha akan diberikan ataupun disematkan kepada Dewan Kehormatan, kepada ibu-ibu yang kami sebutkan namanya di bawah ini. Izin kiranya berkenan untuk berdiri di hadapan. Insya Allah nanti Ummu Abiha akan memberikan cenderamata ataupun tanda cinta bahwasanya sudah membersamai Ummu Abiha dengan setulus hati. Yang pertama kami undang dengan hormat Ibu Hajah Raja Rahma. Lanjut Ibu Hajah Hadijah Abdullah. Selanjutnya Ibu Hajah Salama, Ibu Hajah Zainab Kamal, Ibu Hajah Kamariah Nur, Ibu Hajah Khadijah, Ibu Hajah Arnati, dan Ibu Hajah Jamilah. Serta yang kami hormati Ustazah Bibi Sapitri SPD. Sile. Ah, bagus kita bahasa Mbak. Belakang di sini aja. Apa itu? Saya mohon Ustazah memberikan penghargaan ini karena mereka sangat mimpi untuk bersalaman dengan Ustazah, jadi saya terharu. Alhamdulillah Allah. Karena orang-orang tua Ustazah. Iya. Ini untuk Ustaz. Iya. Baik, selanjutnya Kalau kami Ustaz juga nggak usah bersalaman kan ya? Ustazah Nela Luki berkenan kiranya menyerahkan tanda cinta pada seluruh Dewan Kehormatan Majelis Ummu Abiha, didampingi oleh Prof. Ustazah Fitri, Ketua Ummu Abiha Ibu Juraini Rais, tokoh perempuan Nusa Ibu Datin Zahra, dan juga Pembina Ummu Abiha Ustazah Julia, serta Al-Mukarram Ustaz Mansafan LCM. Tafadhol Ustaz. Pengurus majelis ya? Pembina. Oh, pembina majelis. Kebetulan lulusan Kairo. Baik. Tolong dokumentasi ya. Ustaz dulu. Ah, ya. Ustaz yang terima. Izin Ustaz. Barakallah. Baik, kita saksikan bersama. Ustazah Hakim menyerahkan Barakallah. tanda cinta untuk souvenir. Ya. Ustaz dipersilakan lewat sini. Tanjung Pinang. Jauh ya? Oke. Ustazah Julia. Barakallah Ustazah. Saya selalu. Pada siang hari ini, dan ini merupakan surprise. Tidak ada visi-visi sebelumnya Ibu? Nggak ada. Surprise dari Ibu Ketua. Alhamdulillah. Barakallah. Yang penting bisa bersalam dengan Ya, Ibu. ini Ustazah. Masya Allah. Oke, barakallah. Dokumentasikan Hadiah dari Allah Subhanahu spesial wa Ta'ala Iya. yang terindah bersalaman dengan dokter.
Barakallah. Selamat datang ke Batam. Oh iya benar. Barakallah. Darul Hikmah. Iya benar. Ustazah. Terima kasih dia. Iya, sama-sama barakallah. Ustazah. Ya, barakallah saja. Ya izin Ustazah Ugi dan juga Ustazah Fitri foto bersama. Ibu Ketua bergabung. Ya. Silakan, aman. Harus di tengah ya. Dewan kehormatan serta tamu kehormatan kita pada siang hari ini ke kamera dengan hitungan 1, 2, 3 senyumnya yang termanis 1, 2, 3 cepat. Jangan lupa nanti di-upload dan semuanya pastikan bahwasannya sudah memfollow TikToknya Ustazah Nela Luki. Ya, sukses Ibu dakwahnya. Semuanya. Suka di like. Tanjung Pinang. Oke, baik, cukup. Terima kasih dan kami Siap. Dewan kehormatan kembali Ya, semuanya. siap. Baik, terima kasih kami akan kepada Ustazah Nela Luki dan juga Ustazah Fitri. Baik, selanjutnya tidak usah berpanjang lebar lagi, langsung saja boleh? Langsung saja karena waktu kita mepet sekali, waktunya sebentar lagi asar dan tamu kehormatan yang kita tunggu-tunggu sudah hadir di hadapan kita bersama. Langsung saja boleh? Boleh, siapakah beliau? Yang hadir di sini semuanya sudah follow TikToknya? Ada yang live ada di sini? Sampai paham. Sudah boleh, terima kasih. Baik, langsung saja. Beliau ini, kalau semuanya sudah tahu TikToknya, berarti sudah tahu tagline beliau apa? Sampai paham. Sampai paham. Maka dari itu, mari siapkan hati, ikhlaskan hati, kosongkan gelas ilmu kita untuk menerima sharing dari ilmu Temanya beliau apa? yang luar biasa. Temanya? Langsung saja kita sambut Temanya Ustazah apa? Nela Luki yang diawali dengan Ustazah Fitri. Halo guys, sehat semua guys? Semangat? Apa enggak kelihatan? Siap mendengarkan kajian Ustazah Dr. Nela Luki? Pernah ngaji dengan beliau melalui online? Sekarang siap ngaji langsung dengan beliau? Insya Allah nanti sore jadwal beliau di Bengkong, seberang Hotel King. Kemudian besok pagi bersama dengan Majelis Rasulullah Masyairul Khairat di Masjid Baitul A'la, banyak door prize di sana. Siang pada zuhur bersama dengan PGT Kecamatan Supang, sore di Puri Mas 2 bersama dengan Travel Tanur Mutmainah. Karena beliau jauh-jauh datang dari Pekanbaru ke sini untuk memberikan kajian kepada kita, pencerahan kepada kita sampai paham. Sekarang pegang dulu pundak sebelah kanan teman. Pegang, sampaikan kepada sahabat di sebelahnya, besti-besti. Nanti kajian Ustazah Nela jangan ngantuk, jangan ngobrol, jangan main HP, lab boleh, lab boleh, sampai paham. Kalau nanti ngantuk, kalau nanti ngobrol, besok traktir saya es durian. Sepakat? Sepakat? Gak ada yang ngantuk? Gak ada yang ngobrol? Gak ada yang main HP? Siap? Gak usah panjang-panjang. Kepada Al-Mukarramah Al-Ustazah Dr. Nela Luki, majelis mempersilahkan. Oke, izin ya Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Cek 1. Oke, baik-baik.
Ibu-ibu sehat? Yang di belakang kelihatan? Kelihatan ya? Wah. Ah? Apa? Berdiri. Kita berdiri. Berdiri? Kalau berdiri 10 menit. Ya. Oke. Mana? Kak Mit. Oke, ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Kita buka dulu ya. Baik. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua, Bu? Baik. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala an-nabiyyuna Muhammad bab kehadiran saya berada di kota Batam ini, yang saya hargai, saya hormati para dewan penasehat majelis ilmu, para ustazah-ustazah yang tadi alhamdulillah telah dikukuhkan ya ustazah ya. Masya Allah, semoga bisa dengan semangat maksimal menjalankan dakwah ini. Yang saya hargai, saya hormati semua jemaah-jemaah yang ada di sini. Saya dengar tadi udah nunggu dari jam 10. Betul? Siapa yang nunggu dari jam 10? Oh, jam 9. Masya Allah. Ini saya tengok ada yang dari Tanjung Pinang. Mana Tanjung Pinang? Berapa jam Tanjung Pinang dari sini? Oh, Tanjung Balai Karimun. Oh, ada ya, Masya Allah. Jakarta. Jawa Timur, Masya Allah. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah. Ini sebelumnya sudah pernah lihat saya asli belum? Selama ini lihatnya di TikTok atau di YouTube? Di TikTok. Kecian aslinya atau di TikTok? Cakupan aslinya atau TikTok? Kalau di TikTok pulang saya saja. Masya Allah. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian ini, kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir, insya Allah Allah sehatkan badan kita, amin. Allah kuatkan jasad kita, amin. Allah tambah roh keimanan kita, amin. Allah luaskan rezeki kita, amin. Allah angkat segala masalah kita, amin. Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, amin. Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin. Allahumma amin. Salatan salaman daimain mutalazimain ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu jemaah yang saya sayangi karena Allah, hari ini kita belajar tidak lama. Kalau lama-lama betul nanti apa ceramah ustazah tadi ndak jelas mah, yang penting bunga-bunga bajunya warna dongker. Ya kan? Hari ini kita akan belajar tentang tema kekuatan doa dan istighfar dalam kehidupan muslimah.
Hari ini udah istighfar berapa kali? Entah iya atau enggak. Wah. Sekarang saya tanya. Saya bahas tentang istighfar baru kemudian doa. Jadi begini Bu. Kenapa kita harus beristighfar kepada Allah? Istighfar, astagfirullahalazim artinya apa? Hah? Astagfirullah apa artinya? Astagfirullah apa artinya? Mak, nggak tahu? Astagfirullahalazim, aku mohon ampun kepada Allah. Jadi istighfar itu untuk aku. Istighfar nggak bisa kita wasilahkan untuk orang lain. Contoh, kemarin ada yang nanya, Ustazah, boleh nggak saya ngirim istighfar untuk orang tua saya yang meninggal? Nggak cocok, nggak bisa. Karena istighfar artinya aku mohon ampun kepada Allah. Tapi kalau untuk orang yang meninggal bisa kirimkan sholawat buat dia, kirimkan yasin buat dia, kirimkan al-fatihah buat dia, sedekah atas nama dia, ya kirimkan wakaf atas nama dia. Tapi kalau istighfar itu untuk kita secara pribadi. Istighfar itu ada dua tujuannya. Yang pertama, istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Tujuannya adalah mengampunkan dosa kita, betul? Kita punya banyak dosa, kita mesti mohon ampun kepada Allah dengan istighfar. Loh, kenapa kita mesti mohon ampun Ustazah? Karena gini Mak, gini Bu. Dosa itu efek sampingnya berat. Khusyuk betul belajar. Nunggu. Fokus sekali belajar ya. Istighfar itu efek sampingnya adalah tujuannya supaya kita diampunkan dosanya, kan begitu. Dosa itu efek sampingnya berat. Yang pertama Bu, yang merasa banyak dosa, banyak dosa. Satu, dosa itu akan menyebabkan urusan kita menjadi sulit. Ngurus KTP sulit, masukkan anak sekolah sulit, ngurus kartu keluarga sulit, masuk PNS sulit. Kok orang gampang-gampang aja, kok kita susah. Dosa menyebabkan kita menjadi urusan sulit. Pernah merasa hidup sulit? Patutlah. Sulit. Sulit. Kok orang ngurus KTP sebentar aja ya? Kok saya sulit ya? Kok orang ngurus kakak sebentar aja? Kok orang anaknya juara sebentar aja? Kenapa kok saya itu sulit sekali? Karena dosa yang kita lakukan, yang pertama membuat urusan kita menjadi sulit. Mau tahu yang kedua apa? Yang kedua, dosa yang kita lakukan itu akan membuat doa kita susah diijabah. Pernah nggak merasa doanya itu sulit diijabah dan dikabulkan oleh Allah? Sulit. Ustazah, saya udah berdoa tunggang langgang, kok doa saya nggak dikabulkan ya? Walaupun benar Allah itu akan mengabulkan doa kita Bu dalam 3 bentuk. Yang pertama, Allah kabulkan langsung sekarang. Ya Allah, saya pengen rezeki ya Allah. Rupa-rupanya suaminya pulang bawa rezeki, bawa bonus. Langsung Allah kabulkan. Yang kedua, doa itu bisa Allah kabulkan dalam waktu yang akan datang, dalam situasi yang berbeda. Ya Allah, saya minta rezeki. Rezekinya nggak datang-datang Bu. Tahu-tahu suaminya yang maksiat, taubat dia. Anaknya yang maksiat, taubat dia. Anaknya yang gak lulus dia. Allah ganti bentuknya. Yang ketiga, Allah akan ganti doa kita di yaumil akhir. Jadi Mak, ada 3 cara Allah mengabulkan doa kita. Yang pertama, langsung sekarang. Yang kedua, di masa yang akan datang dalam bentuk yang berbeda. Yang ketiga, nyampainya di hari akhir. Tapi ada nggak orang-orang yang doanya nggak diijabah? Udah tunggang tunggi siang malam, pengen rezeki nggak datang-datang.
udah capek ibadah tapi rezeki nggak datang-datang. Salah satunya mungkin karena kita masih berdosa. Tapi ini bukan jemaah yang ada di sini. Ini semuanya jemaahnya semuanya tak berdosa semua. Amin. Kok ragu saya saja? Kayak gitu. Jadi dosa itu apa tadi yang pertama? Menyebabkan urusan menjadi Yang kedua, doa susah diijabah. Yang ketiga, dosa yang kita lakukan. Ini makanya perlu dihapus nih dosa ini. Dosa yang kita lakukan menyebabkan hati kita menjadi nggak tenang. Pokoknya nggak tenang aja. Nel, kata teman saya, iya. Kok aku risau ya? Risau kenapa? Nggak tahu, risau-risau aja. Ada masalah nggak? Nggak ada. Risau aja. Padahal nggak ada masalah. Kalau ada di antara kita yang suka gegana, tahu gegana? Gelisah, galau, merana, syalalala. Bisa jadi karena dosa yang kita lakukan. Jadi dosa itu membuat kita gelisah. Makanya nggak akan ada sebenarnya orang yang nggak sholat hatinya tenang. Nggak bakal ada. Nggak bakal ada orang yang zolimin orang hatinya bakal tenang. Nggak bakal ada. Nggak bakal ada orang yang suka marah-marah nyakitin orang hatinya bakal tenang. Nggak bakal. Nggak mungkin ada para pendusta itu hatinya tenang. Nggak bakal ada. Orang-orang yang zolim, orang-orang yang jahat, yang melakukan dosa nggak bakal tenang. Bentuknya aja tuh yang tenang, dalam hatinya udah ada darah. Karena itu dosa. Oke? Clear? Saya ngomong apa tadi? Lupa pula saya. Ya. Iya, berdarah-darah. Gitu ya. Dosa membuat hati ini menjadi nggak tenang. Mau tahu yang keempat terakhir ya? Ini belum masuk materi lagi nih. Yang pertama, dosa membuat, yang pertama apa tadi? Urusan kita menjadi sulit. Yang kedua, dosa membuat doa kita susah terkabul. Yang keempat, dosa membuat hati kita menjadi tidak tenang. Dan yang lebih repot yang keempat, Bu, dosa membuat kita susah menangkap ilmu pengetahuan. Apalah kata Pak Ustadz ini? Tak paham saya pengajian. Lain ujung, lain pangkal. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Pulang kajian, apa ceramah Pak Ustadz tadi, Bu? Mantap pokoknya. Isinya apa? Pokoknya mantap aja. Tentang apa? Pokoknya gitulah, mantap. Tak bisa, tak paham. Sulit menangkap ilmu pengetahuan. Sulit. Giliran disuruh mereview, apa isi ceramah Ustadz tadi? Giliran ghibah ingat sampai 20 tahun yang lalu. Tengok tuh. Sejak ganti suami, dia beli kulkas 20 pintu. Oh ya. Bapak suaminya gitu juga tuh. Dulu dia punya adik. Adiknya itu jahat juga tuh. Adiknya itu punya kakak. Kakaknya punya sepupu. Sepupunya 15 tahun yang lalu SD sama gua tuh. Nah waktu SD dia juga jahat tuh. Nah si sepupu ini, panjang ingat. Giliran ceramah Pak Ustadz, apa ceramah tadi, Bu? Pokoknya mantap. Susah menangkap ilmu pengetahuan. Saya minta maaf. Kalau ada di antara kita yang susah menghafal, coba dicek berdosa nggak? Tapi bukan di sini, tuh jauh di sana. Di Pekanbaru. Oke, contoh ya, ibu-ibu ya. Kita menghafal itu memang harus pelan-pelan dan sabar. Namanya nuntut ilmu. Kalau kita berdosa, harus lebih sabar lagi. Jadi menghafal itu, Bu, harus per kata, Bu. Kalau enggak susah nangkep, apalagi kita penuh dosa. Bukannya Imam Syafi'i ketika ditanya ketika dia bertanya kepada gurunya, syakautul su'al ibzi. Apa kata gurunya? Fa'arsyad tarkil ma'asi. Fa'arsyadani bi'anna ilma nurun wa nurullah la yahdi lil 'asi. Hei, kau kalau susah belajar, susah menghafal, tarkil ma'asi, tinggalkan dosa. Karena ilmu itu cahaya, dan cahaya tidak akan nempel kepada pelaku dosa. Mudah-mudahan bukan kita semua, amin. Hati-hati, jadi kalau ngafal itu, Bu, pelan-pelan. Ibu mau ngafal apa nih? Biasanya sujud sawi nih. Yang ada di lab saya siang malam sujud sawi terus yang ditanyakan. Hasil sujud sawi, contoh. Bacaan sujud sawi, ini contoh cara menghafal.
Oh ustazah saya suka lupa rokaat. Ini rokaat 2 atau 3 ya? 2 atau 3 ya? 2 atau 3 ya? Anggap saja 2 dulu. Setelah itu sholat. Setelah fil alamina innaka hamidum majid. Allahu akbar. Sujud. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu akbar. Sujud lagi. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu akbar. Itu kan harus dihafal, betul? Kalau mau mudah ngafal, tinggalkan dosa. Caranya harus pinter. Cara itu harus sabar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Ngafalnya per kata. Hari ini subhana man la, subhana man la, subhana man la. Itu sambil goreng ikan patin, subhana man la. Sambil jemur pakaian, subhana man la. Sambil nyetrika, nyetrika enggak gini ya? Salah. Nyetrika gini ya? Salah. Oke, sambil nyetrika subhanamallah. Gitu. Jangan sekaligus, enggak sabar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana yanamu, subhana man la subhana. Udah tua aku, enggak usah lah. Error. Padahal ngafal itu perkata aja. Supaya apa? Supaya mudah dan tarkil ma'asi. Makanya kenapa penghafal Quran tidak boleh berbuat dosa? Kalau dia hafal Quran dia berdosa, hilang hafalannya. Karena inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Kami yang menciptakan Quran, kami yang akan menjaganya. Orang hafal Quran itu bukan karena dia pinter, tapi karena dia tazkiyatun nafs, menjaga kesucian dirinya. Enggak masuk akal anak SD hafal Quran, enggak masuk akal anak SMP ngafal Quran. Nggak masuk akal dia baru usia 7 tahun, 20 tahun dia hafal Quran. Kenapa dia bisa? Salah satunya tarkil ma'asi. Boleh tanya kepada hafizo. Coba dia berdusta tuh sama orang tuanya. Sebentar hilang hafalannya. Kalau hafalan hilang dari juz 1 sampai juz 5, alhamdulillah masih lebih mudah mengulangnya. Tapi kalau hilangnya juz 1 hilang, juz 7 hilang, juz 13 hilang, jongkil balik mengulangnya. Dan kami semua merasakan itu. Kalau sudah bermaksiat, hilang hafalan. Paham sampai sini? Jadi tinggalkan tarkil Wah gimana ustazah? Kami udah terlanjur berbuat dosa nih ustazah. Gimana ceritanya nih? Kami tadi pagi aja keluar rumah udah pakai daster bolong saja. Kami aja tadi pagi udah marah-marah sama anak ustazah. Bangun pagi kami udah nyubit-nyubit anak ustazah. Setelah itu ada berita hot, lalu kami riba ustazah. Bagaimana cara menghapuskan dosa itu? Di antaranya dengan istighfar. Perbanyak tapi saya minta maaf, ada kabar buruk untuk kita semua. Bahwa istighfar hanya bisa melepaskan dan menghilangkan dosa kita dengan Allah saja. Dia akan sulit menghapuskan dosa kepada manusia. Maka dari kemarin saya sering bilang, silahkan berbuat dosa. La haula wala quwwata illa billah. Hot. Apa Bu? Ngomongin dosa jadi nangis. Jadi istighfar. Tapi Bu, istighfar itu Bu hanya bisa menghilangkan dosa kita kepada Allah. Tidak bisa menghilangkan dosa dengan manusia. Saya sebutkan sekilas cara menghapus dosa supaya setelah ini kita bisa istighfar lebih banyak. Pertama, memang kita harus beristighfar supaya menghapuskan dosa kita. Rasulullah itu beda dengan kita. Rasulullah kalau berbuat salah, langsung Allah ingatkan. Itu Rasulullah. Jadi setiap Rasul salah Bu, langsung turun wahyu. Suatu ketika Rasulullah berada dalam majelis, lagi ceramah, ada orang buta yang minta-minta Rasul cuekin Bu. Langsung turun wahyu, abasa wa tawalla an ja'ahul. Jangan kamu kayak gitu sama orang buta itu. Rasulullah kalau salah langsung Allah ingatkan. Kalau berdosa langsung Allah ingatkan. Kalau kita berdosa tak turun-turun wahyu kita itu. Nah makanya Rasulullah itu hampir tidak berdosa walaupun dia melakukan, Allah maafkan, calon ahli surga. Tapi istighfar Rasulullah tetap jumlahnya adalah 700 kali minimal.
Ibu istighfar berapa? 700 kali. Loh, apakah Rasulullah itu, kenapa Rasulullah beristighfar? Kan Rasulullah tidak berdosa. Istighfar itu yang pertama tadi tujuan menghapus dosa. Nanti saya jelaskan tujuan yang kedua. Sebelumnya saya alihkan sebentar bahwa untuk menghapus dosa tadi selain istighfar ada banyak cara. Mau tahu? Yang pertama istighfar menghapus dosa. Yang kedua sedekah. Sedekah subuh yang sering saya sampaikan di live saya. Sedekah 2000, wajah-wajah 2000 semua kan? 2000. 2000. Dalam dalil dijelaskan bahwa hindarkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan sebiji kurma sedekah. Artinya semakin sering kita sedekah, semakin terhindar kita dari dosa. Dan ingat, as-shadaqatu tamna'u min tatassu. Sedekah kita menghindarkan kita dari kematian yang buruk. Mati itu dari Allah. Cara matinya kita yang tentukan. Saya ulangi. Jadwal mati datang dari Allah. Cara matinya kita yang tentukan. Contoh. Misalnya jam 4 sore ini jadwal mati saya. Tidak bisa dimundurkan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika datang ajal, tidak akan bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajukan. Mati saya udah ditentukan Allah jadwalnya. Mati ibu-ibu semua udah Allah tentukan jadwalnya. Cuman cara matinya kita yang tentukan. Kalau saat itu kita lagi berzina, matinya berzina. Kalau saat itu lagi joget-joget di TikTok, matinya berjoget. Kalau saat itu lagi ceramah, matinya ceramah. Kalau saat itu lagi ke mall, maka matinya di mall. Kalau saat itu lagi baring-baring, maka matinya dalam keadaan baring. Saat itu lagi nganga-nganga, matinya nganga. Ya kan? Nah, maka sedekah kita menghindarkan kita dari kematian yang buruk. Satu, istighfar, mengangkat dosa. Yang kedua, sedekah, mengangkat dosa. Yang ketiga, amal yang bisa mengangkat dosa kita adalah puasa sunnah kita. Puasa sunnah. Ibu nggak usah doa, nggak usah ngapa-ngapain, Bu. Setiap ibu berpuasa sunnah, maka dosa-dosa akan terangkat. Setiap berpuasa sunnah, maka dosa-dosa akan terangkat. Setiap berpuasa sunnah, maka dosa-dosa akan terangkat. Yang pertama apa tadi? Penghapus dosa, istighfar. Yang kedua, sedekah. Yang ketiga, puasa sunnah. Yang keempat, wudu. Wudu. Ini udah wudu nih. Udah bisa jaga wudu 24 jam. Belum. Orang yang berwudu, maka kalau dia sempurnakan wudunya, maka akan berguguran dosa-dosanya pada wilayah yang dia wudukan. Yang wajib dibasuh ketika wudu cuma 4. Gampang wudu itu, Bu. Muka, tangan, kepala, kaki. Telinga nggak wajib, nggak pakai telinga nggak apa-apa. Nggak pakai telinga. Maksudnya nggak basuh telinga nggak apa-apa. Muka, tangan, kepala, kaki. Siapa yang berwudu dan menjaga wudunya, siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, maka akan diangkat dosa-dosanya pada wilayah yang dia wudukan. Dengan syarat sempurna. Kalau pakai make up waterproof, hapus sebelum berwudu. Kalau pakai kutek, ada pakai kutek sini ya? Hapus sebelum berwudu. Kalau pakai cincin, longgarkan sebelum berwudu. Itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Makanya saya selalu bilang kepada jemaah, jaga wudu 24 jam kalau bisa. Habis wudu batal ambil lagi, 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 batal ambil lagi. Kenapa? Karena orang yang jaga wudu 24 jam, kalau dia mati dalam keadaan berwudu, maka matinya mati syahid dan dosa-dosanya berguguran pada wilayah yang dia wudukan. Mau jaga wudu? Bu, kalau kita udah ngambil wudu, kentut, batal, ambil wudu lagi, lapangkan hati. Jangan ibu kecil hati, kentut terus, nggak usah. Kentut terus, Kan kita udah tahu bahwa setiap kita berwudu, berguguran dosa-dosa kita. Kan kita udah ngerti. Ini enggak, kentut terus. Yang membatalkan wudu kan nggak banyak. Makan minum batal wudu nggak? Kecuali sambil kentut. Makannya sambil kentut batal.
Sendawa batal wudu enggak? Enggak, kecuali anginnya keluar di bawah. Nah artinya apa? Jaga. Insya Allah dengan itu berguguran dosa-dosa kita. Nah yang terpenting perbanyak istighfar atau sayyidul Udah nih, kita udah paham nih. Dosa itu apa saja efek sampingnya. Ternyata dosa itu tadi apa? Disulitkan urusan, tidak tenang hati, disulitkan belajar, kemudian disulitkan diijabahnya doa-doa kita. Untuk menghapus dosa ini, cucinya dengan istighfar, cucinya dengan sedekah, cucinya dengan puasa, cucinya dengan wudu. Tuh, Masya Allah, cuci dengan itu. Bukan pakai rinso, cuci. Satu lagi yang dapat mencuci dosa-dosa kita adalah sholat. Semakin banyak kita sholat, semakin dimaafkan dosa kita. Dalam hadis sahih muttafaqun alaih dijelaskan, siapa yang sujud lalu kemudian akan diangkat satu keburukannya dan kemudian diberikan satu kebaikan untuknya. Maka setiap kita sujud, setiap itulah dosa-dosa kita akan Allah ampunkan. Kalau dosa udah dicuci, maka masuk poin judul variabel yang kedua. Maka orang yang tidak berdosa, insya Allah doa-doanya akan diijabah. Tapi kalau dosanya masih ada, susah. Dibersihkan dosa-dosanya sambil berdoa untuk keinginan kita. Saya akan sampaikan cara berdoa baik yang benar sesuai dengan tema kajian kita ini. Bahwa dalam agama Islam, saya mau tanya dulu, usaha dulu baru doa atau doa dulu baru usaha? Dua-duanya. Usaha dulu baru doa atau doa dulu baru usaha? Entayo tanda. Hah? Usaha dulu, doa dulu? Ya gini aja lah. Biasa-biasanya ibu usaha dulu atau doa dulu? Berkelahi pula. Saya nanya baik-baik. Terakhir, sekali lagi saya nanya semuanya. Biasanya, jujur aja lah. Ibu usaha dulu atau doa dulu? Apa jawabannya Ustazah? Enggak jaleh. Dalam agama Islam, kita itu mesti doa dulu baru usaha. Nah, tuh kan, aku bilang tadi kan. Contoh, caranya gini. Misalnya doa dulu. Ya Allah, saya pengen umroh tahun depan. Misalnya. Kan itu doa tuh. Ini bulan November nih. Ya Allah, saya pengen umroh tahun depan di bulan November. Jadi seperti yang sering saya sampaikan, doa itu pertama harus jelas. Kalau pengen umroh, pengennya kapan? Jangan, ya Allah suatu ketika nanti di musim gugur, musim semi. Pokoknya terserah musim lah, aku pengen umroh. Nggak bisa. Harus jelas, ya Allah, November bulan depan saya pengen umroh. Jelas. Ya Allah saya pengen sertifikasi lah, pokoknya jangan. Ya Allah 2 tahun lagi saya pengen sertifikasi. Ya Allah saya mau jadi kepala sekolah lah, entah kapan lah, pokoknya gitu aja lah. Nggak bisa. Ya Allah saya pengen jadi kepala sekolah 5 tahun lagi. Ya Allah kalau engkau, ya Allah saya pengen mobil lah. Pokoknya mobil aja lah, terserah lah, mobil-mobilan pun enggak apa-apa. Enggak kayak gitu, jelas. Ya Allah saya pengen mobil tahun 2026, mereknya adalah Pajero. Hah? Range Rover. Ya kan? Itu selera ibu-ibu. Range Rover, mantap ya. Gagah-gagah seleranya. Oke. Dah. 2026 warna hijau, salah, warna marun, jelas bu. Nggak bisa doa tuh ngambang, ya Allah pokoknya saya pengen mobil, pokoknya gitu aja lah, kalau enggak cemana lagi, nggak bisa bu. Jelas bu. Ya Allah saya pokoknya pengen mobil lagi. Ya Allah saya pokoknya pengen beli rumah. Di mana? Di
Suka jadi 4 kamar, warnanya hitam, jelas. Kenapa harus jelas? Ana inda zanni abdi. Saya berada dalam prasangka hamba saya. Nggak bisa ngambang. Orang kitanya nggak tahu kita mau apa, gimana mau dapat? Kita masuk ke hutan, kita nggak tahu pengen nyari apa, jalan-jalan aja, nggak bisa. Jadi doa dulu baru usaha. Contoh yang tadi, ya Allah saya pengen umroh tahun depan. Doa aja ya, yang sering saya sampaikan. Doa itu nggak boleh mikir ya Bu. Doa tuh doa aja, nggak usah pakai otak Bu. Nggak usah pakai isi kepala. Ya Allah saya pengen umroh tahun depan. Bisa enggak ya, bisa enggak ya. Mana mungkin gaji sejutanya. Ada bisa. Gak bisa. Kan kata Allah, idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kalau pengen sesuatu kata Allah kun fayakun. Ya Allah saya pengen umroh tahun depan bulan November. Berapa biaya umrohnya? 30 juta. Bagi 12 bulan. Berapa? Matematika, itulah saya salah pula. Ya, 30 juta bagi 12 bulan berapa, Bu? 2.500.000. Ah, mantap kali matematika Ibu. Ah ya, 2.250.000. Baru usaha. Gimana caranya saya bisa nabung 2.250.000 setiap bulan? Paham? Gitu, doa dulu baru usaha. Gitu caranya. Dia di breakdown, baru usaha. Nah, seperti itu. Ya, jadi ketika kita berdoa, usahakan kita doa dulu, baru kita usaha. Tidak usaha dulu baru doa, nanti nggak berkah. Bahwa usaha kita, orang yang paling terkabul doanya, bukan orang yang paling kerja keras, tapi adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Kalau kerja keras, kurang keras, kerja keras apa orang di pasar dari pagi sampai malam. Tapi kadang-kadang tidak diijabah juga keinginannya. Tapi banyak orang yang kerjanya biasa-biasa aja. Tapi dia produktif. Karena dia pakai jalur langit. Yaitu agar doanya diijabah. Maka dia dekati Allah, Maha Pemilik rezeki. Gitu. Ini ada orang punya rumah. Kita pengen banget di belakang rumahnya ada mangga. Kita harus dekati dia. Supaya dia mau ngasih mangganya ke kita. Iya dong. Enggak mungkin saya dekatin orang lain, rumahnya bukan rumah dia. Maka kalau rezeki itu yang punya adalah Allah. Maka dekati Allah, baru kita dikasih Allah rezeki. Syaratnya tadi tinggalkan dosa, lalu kemudian perjelas doanya. Jadi mulai hari ini, coba ibu-ibu kalau doa itu dicatat. Udah catat doanya? Selama ini ada catat doa enggak? Nah itulah. Banyak kali PR saya. Jadi mulai hari ini doa tuh dicatat di buku. Yang pergi umroh tidak usah macam-macam dulu, lakukan usaha catat doa dulu. Jangan sampai nanti cium Ka'bah doanya, ya Allah pokoknya Engkau tahu apa isi hatiku, kabulkanlah ya Allah, sekian terima kasih. Saking nggak tahu mau doa apa. Jangan masuk raudhah nangis, orang nangis kita, aku doa apa ya, nggak tahu. Ya Allah Engkau tahu isi hatiku, pokoknya kabulkanlah ya Allah, sekian terima kasih. Catat doa itu. Nah ini temanya tentang doa, catat. Jelas doanya apa, lalu jelas mau mengejarnya seperti apa. Jelas. Dan doa nggak usah mikir, doa nggak usah berpikir, doa itu doa aja. Ingat, semakin tinggi doa kita, semakin tinggi tingkat kepercayaan kita kepada Allah. Semakin bagus doa kita, semakin mantap tauhid kita. Kita tahu dalam hidup ini ada ujian, tapi kita juga harus tahu bahwa Allah itu akan mengabulkan doa orang-orang beriman. Saya tidak pernah memikir buruk soal masa depan saya, karena saya berbaik sangka kepada takdir Allah yang Allah berikan kepada saya. Sekalipun saya yakin suatu ketika bisa jadi akan ada ujian bagi saya, tapi saya yakin Allah tidak akan mungkin menzolimi saya. Slebel. Gitu. Ninda belum apa-apa bisa tuhnya. Bisa tuh deh. Susah. Jadi kun fayakun. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi doa diperbanyak. Nah, yang tadi doa dulu baru usaha. Kemudian yang kedua, cara doa supaya diijabah.
Masih ingat di mana saja tempat mustajab doa? Satu, mustajab doa kita antara azan dan iqamah. Tidak ada lagi jemaah saya kalau antara azan dan iqamah itu main HP. Walaupun kita di rumah terdengar suara azan, kita jawab azan, lalu menjelang iqamah kita doa. Angkat tangannya, doa, why not? Kenapa? Kalau ibu sholat di masjid dari maghrib, lalu nggak pulang jelang isya, kan ada tuh ibu-ibu yang dari maghrib dia nggak pulang menjelang isya. Sebelum azan, wudu. Jangan azan wudu di kamar mandi, karena kita mesti jawab azan. Sebelum azan berwudu. Setelah berwudu balik ke masjid, azan, berdiri, jawab azan. Setelah itu baca doa setelah azan. Setelah itu lakukan rawatib. Setelah itu menjelang iqamah doa. Itu baru mantap. Siapa ustazahnya itu? Nela Luki Kece Badai. Gitu. Hai ini enggak. Lagi azan pergi ke kamar mandi. Cerita berwudu, enggak jawab azan. Nyampe di masjid nganga-nganga santai, gosip. Berapa beras sekilo? Berapa minyak sekilo? Tak berdoa. Orang iqamah baru kita sholat. Tak bagus. Saya ulang. Siapa ustazanya? Jadi sebelum azan kita udah wudu. Azan udah di masjid. Jawab azan, sunnah berdiri. Lalu rawatib. Lalu kemudian kita lakukan sholat menjelang, kita lakukan doa menjelang iqamah. Tuh. Antara azan di iqamah. Yang kedua di mana lagi? Saat petir berbunyi. Tahu petir? Apa bahasanya petir sini? Geledek. Geledek. Dor. Ucapnya apa? Astagfirullah, astagfirullah terus. Kalau bunyi geluduk, dor. Ucapnya apa? Mati kau. Copet. Kalau ada geluduk, dor. Ucapnya la haula wala quwata illa billah. Angkat tangannya doa, ya Allah, solehkan anakku. Bahasa Indonesia nggak apa-apa, ya Allah, lapangkan rezekiku. Ya Allah, ganti suamiku. Itu aja modelnya, ya Allah. Ya Allah. Tukar tambah. Itu doa. Tuh petir. Hujan lebat, hujan, jangan menung depan pintu. Ya hujan, doa kepada Allah. Sujud terakhir ketika mau habis sholat. Subhanallah a'la wa bihamdi, doa. Pakai bahasa Indonesia dalam hati. Pakai bahasa Arab boleh dilafazkan. Doa sama Allah. Lamakan sujudnya, doa. Kalau dosa-dosa tadi udah hilang, insya Allah doanya akan diijabah. Apa yang enggak di mata Allah? Masih banyak kan Bu yang perlu kita doakan. Anak yang belum soleh belum kita doakan. Harta yang masih kurang perlu kita doakan. Hutang yang masih banyak perlu kita doakan. Suami yang masih belum soleh perlu kita doakan. Hati yang tak tenang perlu kita doakan. Ya, hati yang masih punya sifat yang tak baik perlu kita doakan. Jadi doa banyak-banyak. Syaratnya hapuskan dosa-dosa kita. Ibu, mulai hari ini kurangi berbuat dosa. Usahakan menahan setiap dosa yang pengen kita lakukan. Tahan. Dosa itu menghindarinya hanya dengan menahan saja. Ketika kita udah tahan, kita mau gibah, tahan. Kita mau protes nyakitin hati orang, tahan. Kita mau keluar rumah buka aurat, tahan, masuk dulu. Pengen ngelawan suami, tahan. Kan cuma nahan aja dah. Dosa itu kan cuma perkara nahan aja Bu. Ya pengen batalkan puasa, tahan. Kan menahan aja. Hanya menahan saja. Untuk tidak berbuat dosa. Ada berita hot, that headline news. Tahan. Itu kan. Hanya menahan saja. Ibu. Apa gitu kali nengok saya? Sangat. Comel. Fakta. Selewel.
Kalau kita udah tidak berdosa, kemudian kita berdoa kepada Allah dengan cara yang jelas, cari tempat mustajab doa saat hujan lebat, petir berbunyi, sujud terakhir, kemudian saat antara azan dan iqamah, kemudian ba'dal maktubah setelah sholat fardu, kemudian mau sahur, mau berbuka, insya Allah life must go on. Doa kita akan diijabah. Makanya saya minta ibu-ibu semuanya, ini serius dari saya, punya buku doa-doa pribadi. Saya saja merasa Allah beri nikmat yang luar biasa kepada hidup saya. Di antara nikmat yang besar dalam hidup saya adalah ketemu ibu-ibu semua di sini. Saya saja punya buku doa, Bu. Walaupun orang lain tidak bisa membacanya saking cantiknya tulisan saya itu. Tulisan saya terlalu indah untuk dibaca. Waktu saya kuliah dulu, dosen saya ngasih nilai A terus. Padahal jawaban saya entah apa-apa. Karena saya sering bolos. Karena saya suka lomba. Pas saya tanya, kenapa nilai saya apa? Tak bisa saya bacanya, setahu saya kamu pintar aja lah. Saya aja tidak bisa baca tulisan saya. Tapi kalau saya berusaha, saya pasti bisa membacanya. Saya catat doa saya. Nah ibu, sebelum saya pulang, sebelum saya pamit, ibu boleh ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Tentang cara saya berdoa, ibu boleh ikut, nanti ibu tulis di rumah masing-masing. Yang pertama, biasanya yang saya doakan adalah ibadah saya. Ibadah itu susah, perlu didoakan. Ya Allah, saya pengen bangun tahajud tanpa lelah. Ya Allah, saya pengen sholat duha tanpa malas. Ya Allah, saya pengen sholat subuh, sedekah subuh lebih banyak. Ya Allah, saya pengen berbuat baik tanpa menyebut. Ya Allah, saya pengen sekali untuk melakukan tahajud lebih banyak. Ya Allah, saya pengen mengumrohkan orang lebih banyak. Ya Allah, saya pengen berbuat lebih banyak. Dan seterusnya. Itu coba ibu-ibu catat tuh. Ibadahnya pengen apa? Minta bantuan sama Allah. Ibadah itu susah. Kalau ibadah itu mudah, semua orang taat. Betul? Yang kedua, doakan akhlak kita. Jadi orang baik itu susah. Doakan, ya Allah, jauhkan saya dari hasad, jauhkan saya dari dengki, jauhkan saya dari dosa, jauhkan saya dari maksiat. Saya nggak pengen marah-marah. Saya tidak mau membalas keburukan dengan keburukan. Saya tidak mau mengkhianati. Saya tidak mau membenci. Jauhkan saya dari kesulitan. Akhlak saya usahakan benar. Ya Allah, jauhkan saya dari orang-orang yang suka mengeluh. Jauhkan saya dari sifat mengeluh. Doakan akhlak kita itu supaya bagus kita. Karena orang itu tidak butuh gelar kita. Orang tidak butuh harta kita. Dia juga nggak numpang makan dengan kita. Orang tidak butuh jabatan kita. Dia tidak numpang makan sama kita. Tapi orang butuh dihargai dengan akhlak kita. Betul? Betul. Ada orang kaya tak berakhlak, apa orang suka? Orang juga nggak numpang makan sama dia. Ada pejabat nggak berakhlak, apa orang suka? Orang juga nggak numpang makan sama dia. Bahkan ada orang berilmu sekalipun. Apakah orang suka kalau nggak punya akhlak? Enggak. Maka yang paling penting adalah akhlak. Bagaimana cara kita menghargai orang, ketemu dengan orang, tidak menghakimi orang, itu yang dinilai dalam agama kita. Clear sampai sini? Yang ketiga, doakan ibadah, akhlak, rezeki kita. Doakan rezeki, ya Allah, jauhkanlah orang-orang beriman dari kefakiran, dari kemiskinan. Jauhkan aku dari kemiskinan, lunaskan hutang-hutangku, dan seterusnya. Dan yang keempat, doakan orang-orang di sekitar kita. Guru-guru kita, orang-orang yang pernah ada buat kita, anak-anak kita itu doakan. Dan semuanya mesti dicatat. Supaya apa? Supaya tidak Robbana atina terus. Sama kayak sholat, kul terus. Nah, ini wajah kul semua nih. Udah jelas boleh, ibu boleh sholat itu baca ayat kursi boleh. Tapi masalahnya lagi sholat balik lagi ke kul. Padahal boleh loh ibu baca ayat kursi walaupun satu ayat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu akbar. Kalau lupa boleh ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lupa ganti. Wadduha wal laili idza saja. Lupa ganti. Qul huwallahu ahad. Bisa balik lagi dia. Nah,
Jadi doa itu diperbaiki, jangan bana hatinya terus. Catat, karena doa kita menentukan takdir kita. Kesimpulannya, tahu kita apa efek samping dari dosa, udah tahu kita gimana caranya menghindari dosa, dan kemudian bagaimana cara berdoa yang benar. Itulah materi yang telah saya sampaikan hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham? Sudah paham? Balik lagi. Balik kita lagi ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, Tanjung Pinang, mana Tanjung Pinang? Siap hadirkan beliau. Nanti bisa kuling sana. Malaysia ada? Enggak ada? Malaysia sudah sering ya isi kajian di sana. Insyaallah ke depan kita doakan beliau semakin bermanfaat untuk umat. Amin. Jumpa lagi nanti sore di Bengkok. Besok pagi di Masjid Baitul Allah. Api hari pertama belakang rumah sakit ini bersama dengan Majelis Rasulullah Wasyaitu Khairat. Siang bersama dengan PKMT Kecamatan Subang. Sore bersama dengan Kantor Mutmain. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sama-sama kita dengarkan dengan tegas, lugas, dan jelas. Sampai kita terima kasih kami ilmu yang luar biasa pada sore ini. Insya Allah kita pulang dengan membawa oleh-oleh yang terbaik untuk kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Ustazah. Mana foto ya? Ustazah. Kami sampaikan kepada ibu yang mau foto dengan Ustazah tapi diberikan jarak. Boleh ya? Oke, berikan makasih Ustazah. jarak. Beliau nanti kita berikan jalan di luar, bersalaman boleh. Ya. Insya Allah sebentar lagi adalah waktu sholat asar. Bagi ibu yang berada di sini, oh iya betul. Seluruh pengurus Muhammadiyah dipersilakan dapat berfoto dengan Ustazah. Sekali lagi kami sampaikan kita semuanya Ya, barakallah. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama ya, Mbak. sambil berfoto dan mengomentasikan dengan beliau. Saya sangat Ya, barakallah. Senang kali lah, bagus kali. Terima kasih. Ya, insyaallah. Terima kasih atas segala perhatian. Ya, insyaallah kita jumpa. Ya, semangat ya. Siap. Warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Izin sekali lagi kepada ibu-ibu. Ya. Izin berikan ruang dan jarak kepada Ustazah kita. Dokumentasi semuanya nanti kita dengarkan ini menyampaikan materi. Sekali lagi berikan jarak kepada kami seluruh panitia dan pengurus. Ya mohon ya Bu. Mengamankan ataupun menertibkan dari kita semuanya. Mohon ya, nggak bisa ya. Nggak bisa. Ini dari mana? Untuk tidak Belum bisa. Yang dari Tanjung Pinang. Nanti yang mau undang ke Tanjung Pinang. Nanti undang ke Tanjung Pinang ya. sama yang ya, pengurus dan panitia Muhammadiyah sekali lagi izin sesuai dengan kesepakatan kita bersama ibu-ibu. Ustazah, baru beberapa hari kemarin Ibu ini manggil Ustazah Halimah terus di masjidnya. Nanti Paling saya. Ke Ustazah Fitri.
Terima kasih ya. Barakallah. Barakallah. Terima kasih. Insya Allah. Ibu saya aja ya Bu. Ibu hubungi saya ya. Minta teleponnya ya. Minta teleponnya. Ya. Sudah, oke ya. Tolong kasih jalan. Ayo, Kasih jalan itu. Ayo, maaf kasih jalan. Ya. Ayo saja. Jalan depan ya Allah, ini orang jangan didorong. Kasih jalan. Kamu jalan. Kasih jalan. Kasih jalan. Jangan kasih jalan. Ustazah. Kasih jalan. Kasih jalan. Tolong. Mundur, Bu. Kasih jalan. Kasih jalan. Tolong. Ya tolong. Mundur, Bu. Gerak. Bu, tolong kasih jalan. Ya Allah. Jangan dorong-dorong lah, Bu. Jangan. Oke. Astagfirullahaladzim, kasih jalan. Jangan ditarik. Jangan ditarik. Ibu. Belum. Ya Allah, Bu, tolong Bu, please. Aduh, ayo Bu, jalan dulu. Awas. Jalan, mundur. Kasih jalan. Hati-hati ada tangga. Kan genijiannya, nah awak dari Batam. Saya kan genijas nih. Hati-hati ada tangga. Hati-hati ada tangga. Bau pindah. Oke, saja. Jalan. Pelan. Berhenti. Ya Allah. Jangan ditarik. Satu baru orang kulim ya. Satu pun. Ya Allah. Ibu bisa. Ya Allah. Ibu. Kami ada nafas. Ibu. Sebentar ya. Oke, sebentar ya. Ya, oke, tenang ya. Oke. Tenang dulu. Ibu duduk. Oke. Putar sini yuk. Iya. Duduk. Coba semua tenang ya. Oke. Udah. Ayo, foto ayo. Ya. Oke. Ya, tenang udah. Ya. Aman, ya. Mobil. Oke. Ya. Tenangin dulu Ustazah. Unjuk rasa mereka. Tenangin dulu aja. Udah. Bu. Oke. Baris ya, kita salaman. Ibu pinggir. Iya. Oke. Ya, tenang ya. Salam aja, Oke. salam kasih. Ya. Oke. Udah. Oke.
Oke. Ya, tenang ya. Udah, saya boleh lewat. Oke. Oke ya. Sama-sama terima kasih ya. Oke ya, saya boleh pamit? Oke. Oke. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pamit ya. Oke. Terima kasih. Ya. Ya, makasih ya. Ya, oke. Sudah kasihan, kasihan. Kasihan. Kasihan dia. Ya, ya, kasih. Makasih ya. Oke. Oke. Makasih. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Iya, sama-sama ya. Sehat selalu. Iya, ya. Mari ya, Bu. Yuk. Ustazah mohon maaf atas Barakallah. Aman-aman bukan apa-apa. saya sehat Ustazah. Iya, iya, sama-sama. Iya, iya, iya. Barakallah, barakallah. Barakallah, barakallah. Terima kasih. Iya, iya, iya. Enggak apa-apa. Kami semua, Bu. Saja, makasih banyak ilmunya. Barakallah, barakallah. Oke. Handphone saja. Handphone sama Meta harus diambil. Oke. Aman ya, Dek? Belum dimatiin. Hah? Belum dimatiin. Oh ya. Oke. Mobil nggak hidup ya? Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih ya. Oke. Oke, makasih. Sama-sama. Iya, oke. Ya. Oke. Sip. Oke. Ya, sehat ya, Bu. Saya tutup ya. Ya. Ya, makasih. Buka aja. Horor saja. Oke. Buka aja. Oke. Sama-sama. Iya. Semangat selalu ya. Oke. Barakallah. Iya. Siap. Thank you ya. Iya. Sama-sama. Ya. Dadah dulu. Ya. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Udah error, hati-hati di jalan nggak nyambung. Ayo sama-sama. Iya. Makasih. Hati-hati di jalan, guys, nggak nyambung ya. Oke, mari ya. Sehat. Yuk. Oke, sempet-sempetnya bercanda ya. Siap. Amalin ya. Jangan. Ya, mari. Iya. Terbalik. Ya, mari ya. Siapa nih? Saya yang video ini, Bu nih. Ya. Barakallah. Ya. Dah. Iya, di TikTok. Oke. Terbalik, hati-hati di jalan, gimana ceritanya? Oke. Sama-sama ya. Iya, barakallah. Mari, Bu. Ya, mari, Bu. Iya, Allah. Oke, barakallah. Iya, Bu, barakallah. Siap. Siap. Barakallah. Barakallah. Sama-sama. Terima kasih ya. Ya, barakallah. Ya, sama-sama. Barakallah. Oke. Oke. Siap. Oke. Pamit ya. Siap. Barakallah. Ya. Oke. Keselamatan nomor Ya. Mari semuanya. Oke. Mari. Ya, barakallah. Tolong kasih jalan, Bu. Maaf ya, Bu. Bu, jangan kesini, Bu. Tolong, Bu. Oke. Nanti kita tengok di TikTok nanti keluar nanti ya. Ya. Barakallah. Ya. Oke. Ada guys. Oke. Udah saja. Nah.
Ya, mari. Waalaikumsalam. Hoi, cantik aslinya katanya guys. Cantik aslinya deh. Oke, aku closing ya. Sebelah situ. Mana sebelah sana? Ya, sama-sama. Barakallah. Ya. Alhamdulillah. Ya, sama-sama ya. Barakallah. Ya, mari. Ustazah, udah Ustazah? Berhenti di situ dulu nanti pelanggaran. Berhenti di sini dulu sebentar. Ya. Nggak, belok kiri, kita belok kiri kan? Kiri. Belok kiri dulu. Belok kiri dulu. Ya, belok kiri. Siap, siap. Salam lah. Ya, barakallah, barakallah. Udah aman. Sini. Oh salam, salam. Ya, barakallah. Ya, barakallah. Iya, iya. Semangat terus ya, sehat-sehat. Jamnya masih ada. Siap. Iya. Sehat ya ibu-ibu ya. Iya. Hati-hati di jalan. Siap. Ustazah. Berhenti sini dulu ya. Nanti pelanggaran kita naik mobil. Oke guys, terima kasih ya teman-teman yang sudah hadir ke akun aku. Aku live pakai akun kedua ya teman-teman ya. Dan karena di akun pertama itu dipakai tadi untuk live-nya Mbak Lavina dan gak bisa diganggu, itu udah didaftar ya. Thank you banget buat teman-teman semua yang sudah mampir. Thank you banget doanya. Encok begelinu. Oke, siap. Yo, ya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Saya orang Pekanbaru. Siap, iya. Hati-hati di jalan ya. Iya. Ustazah maaf. Iya. Apa nak Ustazah? Tanya itu Pak. Ustazah, saya pernah jadi murid Ustazah waktu kita berani. Mahasiswa ya? Siap. Thank you ya. Ya, semangat selalu. Maju lagi sedikit saja. Bentar Bu Fitri. Itu ya udah kita closing aja ya guys. Orang Pekanbaru. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Satu lagi Ustazah. Oke. Terima kasih ya. Sama-sama. Gemetar ya Bu. Ya. Gemetar ya. Berhenti dulu saja. Ini belum di closing nih kawan-kawan online nih. Nah, berhenti sini. Oke, sini aja saja. Yang ada lagi. Oke, terima kasih ya teman-teman semua. Ini kita berhenti di tepi jalan untuk closing karena nggak boleh live saat nyetir ya. Thank you banget, sampai ketemu di live berikutnya. Ini aku live di akun kedua karena akun pertama tadi dipakai oleh Mbak Lavina dan udah didaftarkan ya. Oke, sehat selalu ya semuanya dan sehat selalu. Masih glowing saja. Masih glowing saja, tenang aja guys. Kita tutup dulu ya teman-teman, sehat selalu. Kita tutup dulu, thank you banget semuanya. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Sampai ketemu di live berikutnya di sore hari ini insyaallah ya. Oke, dan malam tetap kita live seperti biasa. Oke, Ternyata banyak fans beliau di Batam. Masya Allah. Oke. Hai. Ya. Oke, nggak apa-apa nih, saya di atas ya, maaf ya. Oke, hati-hati di jalan, siap. Waalaikumsalam. Kan. Oke, kita tutup dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Oke, aku tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Love you all. Thank you ya. Oke. Aku pula yang bilang hati-hati di jalan, terbalik saja. Oke, bye bye. Aku matiin dulu ya guys. Ini mobilnya mau jalan dan takut pelanggaran ya. Bye bye. Sampai ketemu di akun utama ya sore ya. Bye bye. Maaf ya.